Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf, apa kabar dimanapun Anda berada? Yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Karena dari subscribe tersebut kita bisa mendapatkan semangat untuk bisa terus berkreasi, memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk Anda. Kembali lagi di channel Wakaf TV bersama saya Hendrik. Dan kali ini kita akan membahas yang ada kaitannya dengan tetap ya kisah mualaf ya, ada kaitannya dengan perkumpulan NATO ya. Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu NATO itu apa dan sebagian lagi belum tahu. Nah, buat yang belum tahu adalah NATO itu adalah perkumpulan negara-negara yang memang mereka itu tergabung dalam satu perkumpulan. Ada Amerika, Inggris, kemudian Jerman, kemudian Yunani dan lain-lain. Nah, kisah mualaf satu ini adalah seorang profesor, pokoknya seorang ilmuwan deh, ya kan? Seorang ilmuwan yang memang dia itu terpandang di sana. Nah, perlu diketahui bahwa NATO itu adalah perkumpulan negeri-negeri yang memang memiliki ideologi kapitalis seperti itu. Nah, contohnya seperti Ukraina waktu itu yang ya mungkin sekarang masih perang ya dengan Rusia. Salah satunya adalah permasalahan perangnya adalah ingin bergabungnya Ukraina dengan NATO atau dengan negara-negara kapitalis. Sementara Ukraina itu dan Rusia itu adalah pecahan dari Uni Soviet yang mana memiliki ideologi sosialis komunis. Nah, siapa dan apa dan bagaimana seorang ilmuwan ini atau akademisi ini bisa memeluk Islam? Kita simak ceritanya berikut ini. Kisah direktur NATO, ya, seorang direktur NATO yang juga diplomat Jerman yang memilih menjadi seorang Muslim atau memilih menjadi mu'alaf. Beliau bernama Dr. Hoffman yang memeluk Islam pada tahun 1980. Hoffman lahir sebagai seorang Katolik di negara Jerman pada tahun 1931. Kemudian ia lulus dari Union College di New York dan menyelesaikan studi hukumnya di Universitas Munich, tempat ia menerima gelar doktor dalam bidang jurisprudensi pada tahun 1957. Lalu ia menjadi asisten peneliti untuk reformasi prosedur perdata federal. Pada tahun 1960 ia menerima gelar LLM dari Sekolah Hukum Harvard. Ia menjabat sebagai Direktur Informasi untuk NATO di Brussels dari tahun 1983 sampai 1987. Kemudian ia ditugaskan sebagai Duta Besar Jerman untuk Aljazair pada tahun 87 dan kemudian ke Maroko pada tahun 90. Tempat ia bertugas selama 4 tahun. Ia lalu melaksanakan umroh pada tahun 1982 dan pergi haji pada tahun 1992. Tercatat beberapa pengalaman penting menuntun Dr. Hoffman memeluk Islam. Yang pertama, dimulai pada tahun 61 ketika ia ditugaskan ke Aljazair sebagai atase di Kedutaan Besar Jerman dan mendapati dirinya berada di tengah-tengah perang gerilya berdarah antara pasukan Prancis dan Front Nasional Aljazair yang telah berjuang untuk kemerdekaan Aljazair selama 8 tahun terakhir. Di sana ia menyaksikan kekejaman dan pembantaian yang dialami penduduk Aljazair. Hampir setiap hari hampir 1 lusin atau 12 orang itu terbunuh dengan cara ditembak dari jarak dekat. Hanya karena mereka orang Arab atau karena berbicara untuk kemerdekaan. Saya menyaksikan kesabaran dan ketangguhan orang-orang Aljazair dalam menghadapi penderitaan yang ekstrim, disiplin mereka yang luar biasa selama Ramadan, keyakinan mereka akan kemenangan, serta kemanusiaan mereka di tengah kesengsaraan, ujar Dr. Hoffman. Ia merasa bahwa agama mereka lah yang membuat mereka demikian, dan karena itu ia mulai mempelajari kitab suci mereka, yaitu Al-Quran.
Saya tidak pernah berhenti membacanya sampai hari ini, tambah Dr. Hoffman. Seni Islam adalah pengalaman kedua bagi Dr. Hoffman dalam perjalanannya menuju Islam. Sejak awal hidupnya, ia menyukai seni dan keindahan serta tari balet. Semua itu menjadi gelap ketika ia mengenal seni Islam yang sangat menarik baginya. Mengacu pada seni Islam, ia kemudian berkata, rahasianya adalah terletak pada kehadiran Islam yang intim dan universal sebagai agama dalam semua manifestasi artistiknya, kaligrafinya, ornamen arabesque yang mengisi ruang, pola karpet, arsitektur masjid dan perumahan, serta tata kota. Saya memikirkan kecerahan masjid yang mengusir segala mistisisme tentang semangat demokratis tata letak arsitekturnya. Peristiwa bersejarah pada diri Hoffman terjadi 2 tahun setelah ia memeluk Islam. Tepatnya pada Desember 1982. Aku melaksanakan sa'i, yaitu lari-lari kecil, sebanyak 7 kali antara 2 bukit kembar, Sofa dan Marwah, yang terletak di samping Masjidil Haram dan menjadi bagian masjid tersebut dengan bantuan mutawif Saudi. Ia mungkin kesulitan memperdengarkan kepadaku ketika aku berusaha melafalkan doa-doa dalam bahasa Arab dengan dialekku yang menakutkan ini. Ketika aku telah menyelesaikan manasik umroh, seorang anak membantuku memotong sejumput rambutku sebagai pokok kembalinya aku melaksanakan kehidupan biasa atau tahalul dari ihram. Dengan demikian, sekarang aku bisa mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa. Pada hari selanjutnya, aku berharap bisa berada sendirian di Masjidil Haram ini, walaupun hanya sekali. Oleh karena itu, aku berusaha bangun pagi sekali, sekitar jam 3 pagi dan sebelum azan yang pertama. Namun, keinginan itu tidak terjadi karena ada ratusan muslim yang terus berdatangan siang sampai malam tanpa berhenti melakukan tawaf atau antri menunggu kesempatan untuk menyentuh atau mencium Hajar Aswad untuk kesekian kali. Orang-orang Islam itu ketika melakukan hal tersebut menguatkan kembali getaran hubungan pribadi mereka. Tidak hanya dengan jutaan orang umat Islam yang datang ke tempat ini sebelum mereka dan yang akan hadir di masa mendatang, namun semata karena Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Ka'bah dibangun sekaligus diperbaiki kembali setelah diterjang banjir, Nabi Muhammad meletakkan tangannya di Hajar Aswad, sekarang posisi atau tempatnya di pojok timur Ka'bah. Cerita Dr. Hoffman. Dalam bukunya Journey to Islam yang ditulis dalam bahasa Inggris, seorang mualaf asal Jerman, Dr. Murat Hoffman, berkisah mengenai perjalanannya menemukan Islam. Selain Inggris dan Jerman, buku Journey to Islam karya mualaf Jerman itu sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa termasuk bahasa Arab. Dr. Murat Hoffman mengatakan terdapat 3 hal faktor yang mendorongnya masuk Islam. Faktor pertama yaitu ketika ia menjadi seorang diplomat Jerman di Aljazair pada tahun 62 saat perang kemerdekaan Aljazair. Prancis kala itu telah membuat perjanjian dengan warga Aljazair yang mereka mengadakan gencatan senjata selama 6 bulan. Maka mereka akan diberikan kedaulatan. Namun rupanya orang-orang Prancis di sana sangat keras dan berusaha memprovokasi masyarakat Aljazair hingga timbullah perlawanan. Saat berada di Aljazair, saya sangat tertarik dengan tingkat kedisiplinan warga di sana. Saya diminta membaca Al-Quran untuk menyaksikan apa yang telah memberi kekuatan kepada mereka dan mereka membaca Al-Quran, ujar Hoffman. Dalam pikiran saya sudah masuk Islam, namun belum secara resmi. Saat itulah saya meninggalkan semua ideologi agama saya sebelumnya, tambah Hoffman. Faktor kedua yang mendorongnya masuk Islam adalah seni Islam.
Sebelumnya, saya seorang kritikus balet dan melakukan hampir 50 kali setahun untuk menonton dan mengkritik pertunjukan balet. Sebagai kritikus, tentu harus mempunyai standar. Namun itu membuat saya bosan hingga akhirnya saya melihat seni Islam. Seni Islam menyentuh saya dengan cara yang tidak biasa dibanding seni lain menyentuh saya. Ungkap Hoffman. Faktor ketiga adalah filsafat. Hoffman tidak belajar dari filsuf, tetapi jika ada waktu ia membaca buku-buku filsafat. Diketahui beberapa filsuf terbesar sepanjang masa adalah seorang muslim. Saya kesal karena tidak mengenal mereka sebelumnya, ungkap Hoffman. Pada tahun 80, kantor luar negeri Jerman menyelenggarakan presentasi komprehensif tentang Islam untuk mengajar para diplomat yang akan ditempatkan di berbagai negara Islam. Saat itu juga bertepatan dengan ulang tahun putra Hoffman. Lalu ia mengatakan ia akan memberikan sesuatu yang berharga. Ternyata ia menuliskan tentang pertemuannya dengan Islam hingga menjadi 14 halaman. Imam dari Dusseldorf adalah gurunya belajar Islam. Imam dari Dusseldorf adalah gurunya yang mengajarkan agama Islam. Hoffman lalu ditanya, apakah ia mempercayai apa yang ia tulis? Jika percaya, maka ia adalah seorang muslim. Lalu Hoffman percaya dan mengakui dirinya seorang muslim. Ia segera memberitahu Kementerian Luar Negeri Jerman. Ia segera memberitahu Kementerian Luar Negeri Jerman bahwa kini ia adalah seorang muslim sehingga hanya dikirim ke negara-negara mayoritas muslim untuk bertugas. Hoffman juga menulis buku The Diary of German Muslim dan hingga saat ini ia telah menulis lebih dari 13 buku dan lebih dari 250 ulasan buku tentang Islam. Beliau juga telah melakukan haji 2 kali dan umroh sebanyak 5 kali. Namun belum lama ini Hoffman yang dikenal sebagai pemikir muslim meninggal dunia pada 13 Januari 2020 lalu di usianya yang ke-88 tahun setelah berjuang melawan penyakit. Hoffman mewariskan pemikirannya tentang Islam, termasuk meninggalkan buku berjudul Journey to Mecca and Islam, The Alternative. Sahabat, ini adalah kisah atau salah satu kisah seorang ilmuwan dunia yang mana dia itu adalah salah satu direktur NATO yang menemukan Islam. Jadi memang Allah itu memilih siapa saja yang harus dan akan mendapatkan hidayah. Kalau memang kita masih ragu dengan Islam, boleh teman-teman cari di Google kisah-kisah atau cerita atau fakta mengenai Islam dari sisi ilmiah maupun non-ilmiah. Jadi memang, dan Dr. Hoffman itu adalah satu dari sekian banyak ilmuwan yang memang Allah berikan hidayah Islam. Alhamdulillah semakin banyak saudara-saudara kita yang memeluk Islam dan semakin banyak juga orang-orang yang tersadarkan dengan Islam. Karena memang sebentar lagi insya Allah peradaban Islam itu akan muncul dan akan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi kita semua. Bukan hanya orang muslim tetapi juga untuk orang non-muslim. Karena memang Islam itu diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan sebagai rahmat bagi umat muslim. Maka dari itu para sahabat wakaf semuanya, silahkan yang ingin share konten ini, jika bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan jika ingin memberikan saran atau kritik silahkan komen. Dan jangan lupa like dan juga subscribe channel ini agar kami semakin termotivasi dan semakin semangat memberikan konten-konten yang edukatif dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semontai, Kecamatan Sepauk. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh
para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Yakni yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi, kemudian kita akan melakukan bagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat. Thank you.